长也是命长，是不是？自早这情况，他们被哥几个去踩个点儿。听说城东新来了一家肥羊，慢点儿。Tak disangka sekte Kaisar Hitam sangat ramai. Xiaoyan merasa bahwa aura orang berjubah abu-abu sebelumnya sangat aneh. Ia merasakan perasaan familiar. Xiao Yixian memberitahu meski orang itu terlihat lemah, tapi dirinya bisa merasakan sedikit nafas yang tidak biasa. Xiao Yixian belum pernah merasa seperti itu sebelumnya. Dirinya yakin orang itu bukanlah orang biasa. Xiaoyan diminta menunjukkan plat perintah. Melihat plat itu, pelayan memberitahu jika kamar Xiaoyan ada di area tanah. Pelayan itu meminta Xiaoyan untuk mengikutinya. Mereka akan segera tiba setelah melewati koridor. 是魁狼帮的帮主奎查。Nampaknya geng Kuilang ingin membalas perbuatan Xiaoyan, jadi mereka mencegat Xiaoyan saat dalam perjalanan menuju kamar. Ketua geng mereka pun turun tangan, ia bernama Kuicha. Kuicha menghentikan Xiaoyan karena dirinya perlu membuat perhitungan dengan Xiaoyan lantaran Xiaoyan melukai orang-orangnya di gerbang kota. Xiaoyan menganggap jika mereka pantas untuk dilukai. Ternyata orang yang tangannya dipatahkan oleh Xiaoyan adalah keponakannya. Jika hari ini Xiaoyan dapat menunjukkan latar belakang yang membuat Kuicha takut, maka dirinya akan menerima kejadian tersebut. Kalau tidak, Xiaoyan akan dihajar habis-habisan oleh Kuicha. Xiaoyan meminta Kuicha untuk tidak menguji lagi karena mereka hanya bertiga, tidak ada kekuatan di belakangnya. Kuicha bertindak impulsif dengan menyerang Xiaoyan terlebih dulu, namun serangannya dapat mudah ditahan. Dengan sedikit kekuatan membuat mereka bisa merasakan kekuatan Xiaoyan yang berada di ranah Dou Huang. Kuicha tak menyangka kekuatan Xiaoyan begitu menakutkan. Ia merasa jika kali ini dirinya benar-benar dapat masalah. Daripada babak belur, ia mengakui kekalahannya dan agar harga dirinya tak jatuh, ia mengatakan bahwa dirinya akan mengingat dendam ini. Lain kali dirinya akan membalasnya dan mengajak gengnya untuk segera pergi. Namun Xian yang mainannya rusak akibat sedikit perkelahian tadi masih belum terima jika mereka pergi begitu saja. Lantas Xiaoyan meminta mereka untuk menahan 3 pukulan dari Xian jika ingin pergi. Kuicha dengan yakin dirinya pasti bisa menerima pukulan dari Xian, si gadis kecil. Namun jika Xian mati karena dipukul olehnya, meminta Xiaoyan untuk tidak mencari masalah dengan dirinya. Xiaoyan menyuruh Xian untuk melakukannya dan tidak perlu menahan tenaga. Karena ketakutan, Kuicha meminta tolong kepada seseorang bernama Ketua Mao. Xiaoyan menganggap jika Ketua Mao keterlaluan lantaran menyerang Xian dengan serangan sekuat itu. Ketua Mao memberitahu Xiaoyan bahwa ada kesalahpahaman. Dirinya adalah ketua muda dari sekte Kaisar Hitam, Moya. Juga pengurus pavilion Kaisar Hitam. Ia mengatakan bahwa gadis kecil itu bukan orang biasa. Jika dirinya tidak mengeluarkan kekuatan lebih, takutnya akan menderita seperti Kuicha. Xiaoyan sedikit tak mengerti dengan Moya. Jika dia adalah pengurus, mengapa ketika Kuicha mencari masalah dengannya, Moya tak mengambil tindakan? Moya hanya tertawa santai lantas mengatakan bahwa sangat normal jika ada perseteruan di wilayah sudut hitam. Dan memohon kepada Xiaoyan untuk menghargai sekte Kaisar Hitam untuk kesampingkan masalah tersebut.
Xiao Yixian mengajak mensudahi pertikaian tersebut, namun Xian menolaknya. Xiaoyan memberitahu Xian bahwa ada banyak master tersembunyi di pavilion Kaisar Hitam. Jika benar-benar bertarung, hanya akan merugikan mereka sendiri. Akhirnya, Xian nurut apa kata Xiaoyan. Xiaoyan merasa aneh dengan Xiao Yixian karena berdasarkan sikapnya tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Kali ini Xiaoyan mengampuni mereka sambil menasihati untuk jangan sembarang dijadikan senjata oleh orang lain. Karena masalah sudah selesai, Moya akan menunjukkan jalan menuju kamar. Ia melakukannya sendiri sebagai permohonan maaf atas kejadian sebelumnya. Xiaoyan menolak secara halus. Moya ingin tahu nama Xiaoyan dan meminta Xiaoyan jika kedepannya bertemu masalah untuk datang mencarinya. Di kota Kaisar Hitam, dirinya termasuk orang yang bermartabat. Xiaoyan memberitahu namanya adalah Yan Xiao dan bergegas pamit. Kuicha menanyakan apakah membiarkan mereka begitu saja. Moya menyuruh Kuicha datang untuk menguji kemampuan mereka, namun malah langsung bertarung. Melihat Xiao Yixian yang begitu cantik, tentu Moya tak akan melepaskannya dengan mudah. Akhirnya Xiaoyan pun tiba di kamarnya. Ia membahas tentang Moya yang muncul dengan sangat kebetulan. Xiaoyan menebak jika geng Kuilang datang memprovokasi itu adalah instruksi dari Moya, mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap sekte Kaisar Hitam. Xian mempertanyakan mengapa Xiaoyan tak membunuhnya. Jika ada Cailin pasti tidak akan melepaskan orang itu. Xiao Yixian memberikan pendapatnya, bagaimanapun juga ini adalah wilayah sekte Kaisar Hitam. Mereka tidak bisa langsung bertindak, namun jika Moya mempunyai niat jahat, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Tak menyangka ternyata orang itu telah diracuni oleh Xiao Yixian. Xiao Yixian mengakui jika dirinya memang kalah dari Xiaoyan dalam membuat pil. Tapi soal ilmu racun, Xiaoyan kalah jauh darinya. Bunga yang dipegang oleh Xiao Yixian adalah bunga penelan jiwa. Aroma yang dikeluarkan dapat membuat orang koma. Xiaoyan mengagumi itu, tak menyangka misteri master racun sungguh tak biasa. Bunga yang tidak mencolok seperti itu, siapa yang bisa menyangka punya efek seperti itu. Xiao Yixian meminta mereka untuk memakan penawarnya agar tak terpengaruh dan mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati saat di luar. Xiaoyan ternyata menyadari tatapan Moya terhadap Xiao Yixian agak tidak beres. Jika Moya berani, Xiao Yixian akan menghancurkannya. Sepertinya Xian masih kesal dengan peristiwa tadi. Xiaoyan menebak jika kekuatan Moya berada di Do Huang bintang 6. Namun jurus tempurnya memiliki efek melepaskan kekuatan. Xian kalah karena tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika lain kali terjadi lagi, Xiaoyan meminta Xian untuk mengerahkan semua kekuatannya. Xiaoyan tak percaya jika Moya dapat melepas semua kekuatan dari Xian. Sekali lagi, Xiao Yixian mengingatkan mereka untuk berhati-hati karena bagaimanapun ini adalah wilayah sekte Kaisar Hitam. Dirinya merasa di dalam pavilion Kaisar Hitam masih ada nafas Master Douzong yang lain. Xiaoyan menebak jika mereka datang untuk mendapatkan cairan bodi. Saat ini ada banyak orang kuat yang berkumpul di kota Kaisar Hitam. Jika melakukan kesalahan sedikit pun akan ada banyak masalah. Karena hari sudah larut, mengajak mereka untuk beristirahat karena besok dirinya masih harus membuat pil. Dirinya membutuhkan Xian dan Xiao Yixian untuk melindunginya. Terlihat orang-orang Lembah Moyan memberikan laporan kepada seseorang yang mereka panggil Tuan mengenai keadaan kota Kaisar Hitam. Kali ini kota Kaisar Hitam menarik perhatian banyak kekuatan lama dari wilayah sudut hitam. Mereka bertekad untuk mendapatkan cairan bodi. Atas perintah ketua, tidak peduli dengan cara apapun harus mendapatkan cairan bodi. Siapapun yang berani menghalangi langsung bunuh. Fang Yan memberitahu jika kali ini hampir semua elit Lembah Moyan keluar semua dan sudah diatur. Tapi dirinya mendengar sekte Xiao dan Akademi Jianan juga mengirim seorang master.
Kedua kekuatan itu adalah musuh bebuyutan Lembah Moyan, memohon kepada orang di depannya agar bertindak untuk membunuh mereka di kota Kaisar Hitam. Orang itu mengatakan bahwa tak akan ada yang bisa kabur karena telah diputuskan Fang Yan tak akan mengganggu lagi. Dirinya akan lebih memperhatikan kabar terkait dengan cairan bodi. Begitu ada kabar, dirinya akan langsung melapor. Orang itu meminta untuk mencari tahu siapakah master yang dikirim, terutama yang berada di ranah Douzong. Hari ini, Xiaoyan akan membuat pil yang ia buat kali ini bukan pil biasa. Pastinya akan ada kehebohan setelah pil selesai dibuat. Ada banyak master di pavilion Kaisar Hitam, takutnya dirinya sulit untuk bersembunyi. Xiaoyan meminta Ziyan dan Xiao Yixian untuk melindungi dirinya dan meminta untuk tidak membiarkan orang lain mendekat. Xiaoyan menyadari ada orang yang mendekat lantas ia mengenakan topengnya. Begitu juga dengan Ziyan, ternyata itu adalah Moya. Moya datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Sebagai permintaan maaf, ia berencana membawa mereka bertiga berkeliling kota dan jika ada yang mereka perlukan, meminta mereka untuk langsung mengatakan kepada dirinya. Xiaoyan meminta maaf, belum selesai ia berkata, Ziyan dari belakang sudah melancarkan tinjunya ke arah Moya. Kali ini, Ziyan berhasil memukul Moya. Ziyan. Xiaoyan meminta Ziyan untuk kembali. Xiaoyan pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia memberitahu Moya jika hari ini dirinya masih ada urusan dan tak bisa keluar. Jika lain kali ada kesempatan, akan meminta Moya untuk menunjukkan jalan. Moya sepertinya tak terima dan akan mengingat dendam hari ini, kemudian ia bergegas pergi. Akhirnya Ziyan bisa tidur nyenyak karena sudah meninju Moya. Xiaoyan meminta mereka untuk tidak menghiraukan siapapun lagi dan jika ada yang ingin masuk secara paksa tidak perlu berbelas kasihan. Xiao Yixian meyakinkan Xiaoyan bahwa tak akan ada orang yang bisa mengganggu. Xiaoyan ingin membuat pil penerobos Ancestor, pil kelas atas di antara pil tingkat 6. Menambah tingkat keberhasilan Master De Huang saat naik menjadi Douzong. Meski orang yang memakannya gagal menerobos Douzong juga bisa menstabilkan kekuatan menghindari resiko penurunan tingkat. Xiaoyan melihat kualitas bahan yang ia dapatkan sangat bagus. Ziyan tak tahu mengapa Xiaoyan membuat pil selama 2 hari namun belum selesai. Xiao Yixian menjelaskan bahwa membuat pil memang memakan waktu, tidak bisa terburu-buru, dan meminta Ziyan untuk menunggu sebentar lagi, kemungkinan akan segera selesai. Ketika detik-detik pil akan berhasil dibuat, benar saja hal tersebut menarik banyak perhatian orang. Nampak Xiaoli, Suqian bahkan orang-orang Lembah Moyan datang mendekat ke arah di mana pil tersebut dibuat. Tetua Agung Suqian dari Akademi Jianan tak menyangka di kota Kaisar Hitam ada alkemi sehebat itu. Xiaoli yang melihat fenomena tersebut, pil sudah hampir mencapai tingkat 7, bahkan Hisan pun tak bisa membuat pil tersebut. Suqian merasa orang berjubah abu-abu yang bersama dengan orang Lembah Moyan memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Orang tersebut berencana untuk membunuh Suqian nantinya. Orang itu penasaran siapa yang membuat pil. Tak tahu sejak kapan ada alkemis hebat seperti itu di wilayah sudut hitam. Fang Yan juga tak mengetahui hal itu dengan jelas. Untuk pelelangan ini, kota Kaisar Hitam mengumpulkan master dari berbagai tempat.
Ia menduga orang yang membuat pil juga ikut datang. Saat ini, Xiaoyan sedang berada dalam waktu penting pembentukan pil. Jika terganggu pada saat ini, pil bisa hancur dengan mudah. Dan Xiaoyan juga akan terkena serangan balik. Fang Yan mengira jika orang itu menginginkan jiwa alkemis tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiao Yixian muncul. Ia memperingatkan orang-orang yang berjarak 100 meter dari kamar akan ia bunuh. Fang Yan terkejut ternyata wanita di depannya adalah Master Dou Zong. Xiao Yixian meminta mereka dalam waktu 30 detik untuk segera pergi. Ketika Fang Yan ingin maju, ia dihentikan oleh orang itu. Ia mengatakan bahwa bukan langkah yang bijaksana jika bermusuhan dengan Master Dou Zong. Ketika mengetahui dari mereka ada yang berasal dari sekte Xiao, Xiao Yixian sedikit lembut kepada orang itu. Namun tetap, agar tak ada yang curiga, Xiao Yixian menyuruh Xiao Li dan Su Qian untuk mundur juga. Fang Yan mengira jika sekte Xiao mengenal wanita tersebut, namun orang itu meminta Fang Yan untuk tidak panik karena hubungan mereka belum tentu sangat baik. Meski begitu, Fang Yan tak pernah mendengar ada Dou Zong semudah itu di wilayah sudut hitam dan menebak jika kemungkinan wanita di depannya adalah orang luar.